Ayo masuk Pak RT. Ini Pak RT, ini ganja. Ini biji ganja, ya. Ini ganja, ya. Ini biji ganja. Pemirsa Lampung TV, Polres Pringsewu membongkar gudang ganja Aceh di Sukoharjo, Pringsewu, dan Rajabasa, Bandar Lampung, Rabu 4 Februari 2025. Pemilik ditangkap bersama barang bukti 9 kg ganja, media tanam, dan senjata api FN. Pemilik gudang sekaligus penegdar ganja berinisial WP, 47 tahun, warga Sukoharjo, Pringsewu. Tersangka menerima 76 kg ganja Aceh dari pemasok berinisial BN. Ganja ini didistribusikan ke Depok, Jawa Barat, melalui travel sebanyak 40 kg. Sisanya diedarkan melalui beberapa orang atas perintah BN. Kapolres Pringsewu AKBPM, Yunus Saputra, Selasa 11 Februari 2025, mengungkapkan penangkapan WP bersama barang bukti 92 batang dan 14 akar ganja kering, media tanaman, timbangan digital, dan senjata api FN berikut 2 peluru. Tersangka masih menyimpan ganja lainnya di rumah kontrakan Rajabasa, Bandar Lampung. Ganja ini belum sempat terjual dan masih terkemas rapi dengan pembungkus lakban. Hasil pemeriksaan mengungkap WP terlibat peredaran ganja sejak 2017. Tersangka tidak hanya menjual daun ganja kering, tetapi juga menamam dan mengekstraknya menjadi minyak dengan dalih sebagai obat berbagai macam penyakit. WP mengaku tergabung dalam organisasi Lingkar Ganja Nusantara, LGN, dan pernah mempelajari teknik ekstraksi ganja di Belanda. Pria ini menjual ganja melalui media sosial secara privat. Pria ini mengklaim hasil olahan ganja dalam bentuk ekstrak dijual kepada orang-orang dengan berbagai penyakit seperti asam lambung dan stroke. Produk ini dijual keluar wilayah Lampung. Tersangka WP dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Polres Pringsewu masih melakukan pengembangan guna menelusuri jaringan lebih luas. Anggota struktural cuma simpatisan aja. Ganja dari tahun berapa? Kalau jual ganjanya saya nggak jual, cuma kirim Pak. Ya itu maksud jual dari tahun berapa? 2022 atau 2017? 2017 itu yang saya belajar tanam itu. Oh, belajar tanam. Setelah itu Bapak masuk bisnisnya 2022, dijual, nyambung dengan jaringan Aceh gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kita bagian untuk ngirim aja. Sebenarnya kalau di Kabupaten Pringsewu yang pembeli dari ganjanya Bapak itu ada cukup banyak ya? Nggak ada Pak. Jadi pokoknya di luar semua coba di daerah luar Lampung. Luar Lampung? Di Jakarta? Iya. Terutama ya? Belajar mengekstrak itu dari mana Pak? Itu waktu tahun 2016. 2016 saya pernah ikut seminar di Belanda. Wah, menarik nih. Jadi Bapak ikut seminar dari Belanda? Iya. Ganja diekstrak untuk dapatkan THC ya? Untuk menjadikan obat waktu itu. Obatnya untuk obat apa? Kanker, epilepsi, gitu-gitu. Ya. Jadi seminar apa Pak yang di Belanda itu? Iya, waktu itu seminar sebenarnya seminar perancangan undang-undang legalisasi tanaman terlarang, ada ganja, koka, kokain. Oke. Ya. Nah, saya masuk di kelas ganja waktu itu. Siapa yang membiayai itu memang Bapak? Dari panitianya dari sana, dari Belanda. Jadi waktu itu kan saya simpatisan di LGN Pak. Lembaga? Lingkar Ganja Nusantara. Lingkar Ganja Nusantara. Ya, terus saya diajak ke sana. Hah? Wah. Syaraf kejepit hilang setelah sekali berobat. Saya atas nama Bapak Ahmad, alamat dari Margajaya, Desa Talang Jawa. Sebelumnya saya mengidap penyakit yaitu saraf kejepit, ada yang bilang pengapuran. Setelah saya berobat kemana-mana, ternyata tidak berhasil. Setelah saya melihat tayangan di televisi, kok kebetulan ada pengobatan Sing-Seming. Alhamdulillah, selama saya berobat 1 kali pengobatan, telah hilang total penyakit saya. Pengobatan Sing-Seming, Jalan Pangeran Tirtayasa,
Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Polres Pringsewu terus melaksanakan pengungkapan kasus-kasus narkoba lanjutan dari program masyarakat kita dari Presiden. Kita terus kembangkan untuk mencegah peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Pringsewu. Untuk hari ini kami sampaikan press release untuk pengungkapan kasus 9 kilo lebih ganja yang dilakukan oleh saudara Wanadri, operasi dari tahun 2017 ya, 2017, jadi sudah sekitar 8-9 tahun. Kami bisa ungkap kasus ini berdasarkan penyelidikan mendalam karena memang operasi yang dilaksanakan oleh si Wanadri ini cukup tersembunyi. Jadi si Wanadri selain menanam pohon-pohon ganja di rumahnya, dia juga mendapatkan stok ganja dari Aceh, kemudian dia olah untuk konsumsi dalam skala kecil, baik itu menggunakan ganja kering yang langsung dihisap maupun ganja yang diolah untuk diproduksi untuk jadi minyak-minyak yang dia jual juga secara online menggunakan platform media sosial yang dia punya. Sertifikat itu milik siapa? Jadi setelah dilakukan penangkapan, kita lakukan pengembangan untuk mendapatkan barang-barang bukti ini yang ada di depan. Untuk ganja keringnya didapatkan dan bunga-bunganya apa dan pohon-pohonnya itu didapatkan di rumah. Kemudian juga dikembangkan ada 9 kilo di lokasi yang berbeda di Bandar Lampung dan Raja Basa. Juga ditemukan senjata api ini digunakan oleh tersangka untuk proteksi diri. Terus pasalnya akan dijerat, Pak? Pasal yang akan diterapkan adalah pasal 111, 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pian Agung melaporkan dari Pringsewu.